Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersua atau berjumpa di Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, kita sudah memasuki episode ke-30, Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, di pagi hari ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan membahas sebuah judul atau tema yang berkaitan erat dengan momen bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, yaitu Surat Cinta Tak Terbaca. Nah, ini seperti apa dan bagaimana, nanti lebih kurang selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dan membahas bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk kehadirannya Ustaz. Baik. Kita akan berbincang sebuah tema yang ini penting sekali sebenarnya Ustaz, sebagai petunjuk, pedoman dan juga arahan kita dalam kehidupan. Ada surat cinta yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang kita luput dari membacanya. Bahkan ada juga yang tidak pernah membacanya, Ustaz. Jadi kalau sudah tidak terbaca, ini akan terjadi miskomunikasi atau salah penafsiran atau salah banyak hal-hal yang terjadi dari hal seperti ini, Ustaz. Mungkin pertama yang akan perlu kita ketahui dulu, Ustaz, Al-Quran ini kan diturunkan di malam Ramadan. Itu adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW, yang katanya di saat diturunkan itu adalah menjawab dari kaum yang ada saat itu juga, Ustaz. Karena kita ketahui bahwa kaum kafir Quraisy atau jahiliyah itu sangat piawai dalam syair-syair, Ustaz. Jadi Al-Quran seolah-olah menjawab hal itu semua, karena para nabi dan rasul itu diturunkan mukjizat sesuai dengan kaumnya. Kalau kita ketahui Nabi Musa itu dengan kemampuannya, Ustaz ya. Kemudian Nabi Isa juga dengan medisnya dan begitu seterusnya. Nah, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran itu menjawab hal ini. Ini seperti apa, Ustaz? Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pecinta Radio Robbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbincang-bincang seputar agama, berbincang-bincang seputar iman, seputar Al-Quran, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah surat cinta yang tak terbaca. Al-Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah sangat mencintai hambanya, sehingga Allah tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu panduan agar hambanya tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, betapa ruginya kita kalau seandainya kita mengabaikan surat cinta itu. Betapa bodohnya kita kalau seandainya kita mencoba cari surat cinta yang lain, yang memang tidak akan pernah mampu memberikan makna cinta yang sesungguhnya. Tetapi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah bukti dari cinta Allah kepada hambanya, karena Allah tidak menginginkan hamba itu tersesat dalam perjalanan, sehingga diberikan panduan. Panduan itu dibutuhkan oleh semua orang saat menuju satu tempat. Sekarang kita di dunia sebagai seorang musafir menuju satu tempat yang abadi, yaitu akhirat, maka perlu ada panduan. Perlu ada rambu-rambunya. Kapan kita belok kanan, kapan kita belok kiri, kapan ada tanjakan di depan sehingga kita akan berhati-hati. Itu semua adalah bagian dari rambu-rambu yang semua diatur dalam Al-Quranul Karim. Terkait dengan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan satu-satunya mukjizat yang masih tersisa sampai hari ini juga adalah Al-Quran. Mukjizat itu secara sederhana adalah sesuatu yang melemahkan
melemahkan semua orang ketika ditantang untuk mendatangkannya. Nah, Itu yang mukjizat. Dan semua rasul itu diberikan mukjizat sebagai bukti kenabian bahwa mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Maka perlu ada penguat-penguat ketika umatnya menentang. Itulah sebabnya rata-rata mukjizat yang diberikan kepada para rasul itu sesuai dengan apa yang berkembang pada masyarakat ketika itu. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa itu yang paling terkenal itu adalah tongkat bisa menjadi ular. Tongkat dilemparkan ke laut bisa menjadi jalan. Karena memang kehidupan masyarakat ketika itu adalah cenderung mendewa-dewakan sihir. Bahkan Nabi Musa, Firaun sendiri mengandalkan sihir dalam perjalanan kekuasaan dia. Kalau ada masalah, tukang sihir itu yang dipanggilnya. Nah, ternyata Nabi Musa bisa melakukan sesuatu di atas kemampuan tukang sihir itu. Tapi hampir mirip-mirip juga bentuknya gitu. Cuma ini bukan sihir. Yang mereka sihir yang dari Musa, Nabi Musa itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Musa itu di antara mukjizatnya adalah di bagian medis gitu ya, kemampuan dia untuk mengobati. Karena memang banyak penyakit masyarakat, penyakit yang berkembang di masyarakat terkait dengan itu. Kenapa di antara mukjizat Nabi Yusuf itu adalah mentakwilkan mimpi? Itu mukjizat Nabi Yusuf. Karena memang ada mimpi-mimpi yang akan perlu untuk dibuktikan, ditakwilkan, dan ternyata terbukti. Gitu. Jadi mukjizat itu rata-rata adalah sesuai dengan apa yang berkembang pada masyarakat ketika itu. Lalu untuk Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Quran. Rangkaian bahasa Arab dengan tingkat sastra yang paling tinggi disebut dengan Al-Lughatus Samiyah. Kenapa demikian? Karena memang orang-orang jahiliyah dulu mengagung-agungkan syair dan memuliakan para penyair. Bahkan semakin mereka mampu untuk menyampaikan bait-bait syair, penggalan-penggalan syair yang mengagumkan, itu membuat mereka semakin terpandang dan mulia. Tapi ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad yang ternyata dia adalah ummi. Rasul tidak ahli penyair, bahkan Rasul tidak ahli dalam tulis baca. Tapi yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW itu adalah ayat-ayat bahasa-bahasa yang melebihi semua syair-syair Arab itu. Bahkan mereka terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Padahal dia bukan sebagai seorang tukang sihir. Yang dengan cara itu ada dengan cara itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah. Maka dulu orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrik dulu, itu kalau mendengarkan ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat seperti Abu Bakar, itu mereka terkagum-kagum dan betah mendengarnya gitu. Kan Abu Bakar itu kan seperti itu. Kalau dia sudah mulai membacakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi, itu para wanitanya, para anak-anaknya berkumpul itu mengelilingi Abu Bakar, sekedar hanya untuk mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Sampai akhirnya Abu Bakar melalui seorang tokoh Quraisy, Ibnu Daginnah, kira-kira begitu, yang memberikan perlindungan kepada Abu Bakar, bilang sama Abu Bakar itu, kata orang Quraisy, dia jangan baca ayat Al-Quran di depan orang ramai. Kalau dia mau baca ayat, mau beribadah, beribadahlah dalam rumahnya saja. Saking takutnya orang itu akan terpengaruh nanti dengan bacaan ayat yang disampaikan oleh itu Abu karena Bakar. mereka paham bahwa mereka kan ahli syair, Ustaz ya. Jadi mereka paham itu bukan syair biasa. Bukan syair biasa. Jadi Masya Allah. Iya. Karena yang menyampaikan juga bukan ahli syair. Nabi tidak pernah dikenal di kalangan jahiliyah itu sebagai di kalangan orang-orang masyarakat jahiliyah sebagai ahli syair. Tidak.
Nabi itu paling terkenal Al-Aminnya kan, sebutan Al-Aminnya dia sebagai seorang yang amanah. Amanah dalam kata, amanah dalam perbuatan gitu kan. Nah, akhirnya Abu Bakar pun udah enggak apa-apa, saya di rumah aja katanya. Ketika Abu Bakar pindah ke rumahnya, justru orang-orang Quraisy ini pun wanitanya, anak-anaknya berbondong-bondong pula ke rumah Abu Bakar. Tetap saja tujuannya adalah untuk menikmati indahnya lantunan ayat-ayat Al-Quran yang memang jauh melebihi sastra syair-syair Arab yang biasa diucapkan oleh mereka. Nah, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah, yang diberikan kepada Rasulullah SAW, karena memang Nabi akan menghadapi satu kaum yang membangga-banggakan atau yang menempatkan persoalan syair ini pada tempat yang paling tinggi. Ternyata Rasul bisa menyampaikan kata-kata yang lebih, yang mengalahkan syair-syair Arab, padahal Nabi bukanlah sebagai seorang yang ahli dalam bersyair. Nah, jadi itu salah satu cara. Bahkan mereka ketika mendengarkan ada ayat-ayat yang dimulai dengan huruf al-ahruf al-mutaqati'ah, itu huruf yang terpotong-potong itu, alif lam mim, alif lam ra. Itu bingung atau cuman? Artinya mereka tidak pernah sebelumnya dalam syair mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang Nabi memulai dengan cara yang oleh mereka itu luar biasa, kagum gitu. Ada itu bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bukan kalamnya Jibril. Jadi jangan pernah menganggap nanti Quran itu kalamnya Jibril atau kalamnya Nabi Muhammad. Enggak. Seperti yang diapa oleh sebagian orang kan. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah intaj thaqafi, itu produk budaya. Ini bahasa-bahasa yang harus diwaspadai. Kita temukan dalam buku-buku berbahasa Arab yang datang dari tokoh-tokoh liberal. Mereka mengatakan intaj thaqafi, produk budaya. Itu sangat tidak bisa diterima. Nah, sekira seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti panduan kita ini atau surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang sangat luar biasa, karena memang datang dari yang serba maha itu. Untuk syair sendiri, orang Arab waktu itu yang ahli syair sendiri merasa terkagum saja. Bahkan mungkin ada yang beriman setelah mendengar itu saja. Banyak. Dan ada juga yang orang-orang yang mendengarkan apa tadi itu, bacaan-bacaan dari para sahabat tadi, banyak yang mengagumi dan kemudian menerima. Dari situ datangnya hidayah. Umar Ibn al-Khattab itu hidayah awalnya kan kena mendengar juga, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya di dalam rumah. Padahal tujuannya adalah untuk membunuh adiknya. Dibawanya pedang itu kan, dia mau cari Nabi Muhammad, ketemu sama orang di jalan, ngapain kamu sibuk-sibuk ngurus Muhammad itu, katanya. Adik kamu aja sudah masuk Islam. Berbalik dia nyari adiknya itu. Di pintu rumah didengarkan satu ayat, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyulitkan kalian. Ketika Umar mendengarkan ayat itu yang masuk ke dalam hati dia. Dan ternyata itu adalah awal dari hidayah, untuk kemudian dia mengucapkan kalimat syahadatain di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengarkan Al-Quran itu saja, itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah. Mendengarkan Al-Quran itu saja jiwa kita. Karena jiwa ini kan milik Allah. Badan kita ini milik Allah semuanya. Akal pikiran kita itu semua adalah milik Allah. Jadi ketika ia mendengarkan kalam Allah, dia bisa tunduk, bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah. Baik, Ustaz, berkaitan dengan momen kita, Ustaz, untuk bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Karena kita memang sedang menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berburu berkah setiap hari, Ustaz, ya. Berkaitan dengan momen bulan suci Ramadan ini, katanya memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran.
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu persis di tanggal 17 Ramadan diturunkan, Ustaz. Apakah ini dalam bentuk plak mushaf yang turun dari langit atau memang potongan ayat yang berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Ini seperti apa? Karena ada juga yang mengatakan jumlah ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang 6.666 itu dinisbatkan kepada angka keramat yang oleh orang-orang penganut kepercayaan itu adalah angka satanik, Ustaz, atau kepercayaan yang menyembah setan. Ini seperti apa, Ustaz? Nah, Ya, pertama seputar nuzul Quran dulu, turunnya Al-Quranul Karim. Itu kalau kita baca dalam ulumul Quran diberikan penjelasan oleh para ulama tentang nuzulul Quran. ya. Ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama, turunnya Al-Quranul Karim secara keseluruhan ke Baitul Aqdas sama Dunya. Nah, Secara keseluruhan. Yang kedua, baru nanti turunnya Al-Quranul Karim dari sama Dunya, itu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Berarti ada dua proses. Ada yang secara keseluruhan, kemudian ada yang secara berangsur-angsur, di mana dulu dimulai dengan turunnya Iqra. Turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam catatan sejarah kayaknya sedikit yang mengatakan bahwa turunnya di 17 Ramadan. Rata-rata mengatakan itu adalah pada 10 terakhir. Dan itulah nanti akan disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Kalau dalam bukunya Dr. Mahdi Rizqullah ketika ia bicara tentang sirah nabawiyah fi dawi al-kitab wa sunnah, itu dia mengatakan yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Iqra itu di dalam bulan Ramadan dan di tanggal 21. Tanggal 21. Oleh karena itu ada sebagian yang mengatakan 17, tapi itu memerlukan ada landasan dan catatan-catatan sejarah untuk penguatnya. Apa pendukungnya, apa data pendukungnya gitu. Cuma memang yang paling terkenal di kita adalah 17 Ramadan. Bahkan dikait-kaitkan pula angka 17 itu nanti dengan 17 Agustus. 17 rakaat. Nah, dijadikan pula pembahasan sebagai momen-momen angka 17 gitu kan. Dikait-kaitkan nanti dengan Islam. Itu Sociologi itu saja. kreativitas orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan ahli dalam berinovasi, berkreasi seperti itu. Oke, silakan. Tetapi dalam hal ini yang perlu kita dudukkan adalah pembuktian dalam catatan sejarah. Karena para ulama cenderung mengatakan itu justru ada pada bagian akhir dari Ramadan, dan itu di 10 terakhir. Itu kalau berkaitan dengan Nuzul. sejarah atau nuzulnya itu, turunnya itu. Ada yang sekaligus, kemudian setelah itu baru secara berangsur-angsur dibawa oleh Jibril sesuai dengan momen-momen tertentu. Maka dikenal nanti ada asbabun nuzul. Ada sebab-sebab nuzul. Ketika terjadi satu persoalan yang ternyata ayat itu berhubungan masalah itu, diturunkan ayatnya. Ayat khamar umpamanya. Berangsur-angsur turunnya ayat khamar itu. Sampai pada akhirnya fajtanibu, jauhi itu, innahu min amali syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Itu asbab nuzul. Ayat hijab umpamanya, ada pula asbabnya. Dan ada pula buku oleh para ulama yang memberikan penjelasan tentang asbab dan nuzul. Terkait dengan angka 6.666 itu, ternyata tidak persis seperti itu angkanya. Nah, ada yang bilang 6.236 kira-kira. Nah, entah itu untuk memudahkan menghafalnya atau bagaimana. Yang 666 tadi itu. Tapi kalau dihitung betul semuanya ternyata tidak segitu. Tapi ada penyebab
membuat apa namanya itu, para ulama itu wajar dalam menentukan, berbeda dalam menentukan jumlah ayat tadi itu. Nah, Di antaranya adalah persoalan wakaf yang ada pada Al-Quranul Karim. Apakah wakaf itu untuk menunjukkan akhir dari ayat, sehingga ayat berikutnya adalah ayat baru, ataukah wakaf di situ tidak menunjukkan akhir ayat untuk kemudian ayatnya masih bersambung. Nah, sehingga kalau seperti itu maka berbeda jumlahnya nanti. nah, Ketika yang satu mengatakan wakaf ini adalah akhir ayat dan ini adalah awal dari ayat baru, tentu jumlahnya tidak akan sama lagi. Kalau sampai berkali-kali seperti itu, maka akan berbeda nanti. nah. Sedangkan dalam Al-Fatihah saja semua ulama sepakat untuk menunjukkan atau untuk mengatakan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena As-Sab'ul Mathani, 7 ayat diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Tetapi yang 7 ayat itu yang mana? Sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu ayat atau tidak? Kalau kita tengok mushaf, ada di antara mushaf Bismillahirrahmanirrahim 1. Nah, Berarti ayat 1, berarti Bismillah adalah ayat 1. ayat, sehingga tinggal 6 ayat. Tetapi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dari Al-Fatihah itu tidak sepakat. Kalau seandainya dikatakan sebagai ayat Al-Fatihah, berarti sama hukum membacanya dan Alhamdulillah yang harus nyaring. Tapi kenapa Nabi sendiri lebih sering untuk membaca Bismillah secara sir? Nah, Nah, itu saja sudah berbeda. Jadi kalau ini tidak dikatakan ayat, yang mana yang 7 tadi? Itu. Jadi ada pada wakafnya tadi itu, pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah itu sebagai ayat atau sambungan kelanjutan, apa namanya itu, masih disebut sebagai ayat yang sebelumnya. Tapi bermasalah lagi nanti ketika 666 itu sebagai angka yang apa namanya itu dihubung-hubungkan atau dikeramatkan. Dibawa kepada satu keyakinan atau khurafat. Ini waspadai hal-hal yang seperti ini. Kita tidak boleh memanfaatkan Al-Quran itu untuk hal-hal yang tidak benar. Ayat-ayat Al-Quran tapi dijadikan untuk digulung-gulung ayat itu, digantung di leher kita. Kita sedang menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci. Gunakanlah untuk hal-hal yang memang sudah diperuntukkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, kalau surat cinta ataupun Al-Quran ini tidak terbaca, itu alamat kalau dalam istilah percintaan kasihnya tak sampai, Ustaz, ya. Jadi bagaimana bisa mengaku kalau kita sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sementara ayat-ayat cintanya itu jarang bahkan tidak kita baca, Ustaz. Bahkan untuk momen kita ini, momen Ramadan ini, itu ada yang mengibaratkan atau mengalasankan kita cukup mencintai dengan peringatan-peringatan yang sudah kita bahas di sebelumnya ini, Ustaz. Di 17 Ramadan itu dilakukan dengan peringatan. Apakah dengan membaca ayat itu cukup dengan peringatan saja kita ingat bahwa itu surat cinta dari Allah? Atau dengan merutinkan membacaannya, kadang membaca ini menjadi suatu momok atau malas bawaan itu sangat tinggi sekali, Ustaz. Apakah memang godaan setan atau harus dipaksakan untuk membaca Al-Quran ini, Ustaz? Nah, iya. Kalau seandainya kita tidak membaca surat cinta itu, berarti kita menolak cinta. Nah, kalau ada seorang suami yang jauh dari istrinya, lalu dia kirimkan sebuah surat cinta. Kemudian si istri tak buka-buka surat itu, tak dia baca juga. Ini berarti dia sedang menolak cintanya. Karena kalau cinta itu biasanya menggebu-gebu dan ingin selalu dekat. tapi suratnya diterima, Ustaz. Nah, suratnya diterima tapi tidak dibaca, tidak dibuka, diabaikan begitu saja. Berarti sama dengan tidak. Bahkan nanti suratnya dipajang, Ustaz, ditaruh di apa? Ada dipajang ya. Atau karena dulu pernah dijadikan sebagai mahar, seolah-olah mahar itu kan sakral tuh, tidak pula dibuka-buka Quran yang menjadi mahar itu kan, padahal tujuannya dijadikan mahar itu agar mereka selalu membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu cinta itu perlu pengorbanan, dan salah satu yang harus kita korbankan adalah waktu.
untuk Al-Quran. Nah. Waktu untuk membaca, waktu untuk memahami, waktu untuk mengamalkan, dan waktu untuk menyampaikan Al-Quran Karim. Itu pengorbanan. Tidak ada cinta yang tidak memerlukan pengorbanan. Cinta perlu bukti. Nabi Ibrahim itu diakui cintanya oleh Allah karena dia sudah bisa membuktikan bahwa dia lebih mencintai Allah dari anaknya sendiri. Diminta disembelih, anaknya mau, dia siap dia. Padahal udah lama nunggu. Padahal udah lama dia menunggu, lama tidak dapat anak, diminta sembelih. Pada saat dia membutuhkan anak itu kan, falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika sampai umur masa di mana dia pemuda bisa berusaha. Seorang ayah yang sudah tua, apa yang paling dibutuhkannya ketika itu? Anak yang sudah menginjak dewasa, di mana bisa untuk menggantikan posisi dia. Jadi pada saat itu dia mendapatkan perintah. Cuma dia membuktikan pengorbanannya, dia buktikan. Tidak apa-apa kalau karena Allah yang menyuruh, saya akan lakukan. Sekarang kita diperintahkan untuk membaca, diperintahkan untuk memahaminya, diperintahkan untuk mengamalkannya. Kalau benar-benar kita mencintai Allah, mari kita hargai surat cinta itu. Oleh karena itulah, kalau kita bawa kepada sejarah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka dengan Al-Quranul Karim. Tidak sempurna hidup ini kalau seandainya harinya di situ tidak bersama Al-Quran. Dan itu orang-orang disebut dengan sahabat Al-Quran itu. Kan dalam hadis Nabi kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu, nanti di hari kiamat dia akan datang syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat kepada sahabat. Kapan disebut sahabat itu? Kita kalau kenal sekilas dengan seseorang, ketemu di jalan, tahu kita namanya, lalu berpisah, itu belum sahabat. Yang sahabat itu nempel, lengket dia kayak perangko, kalau orang kan, tidak bisa dipisahkan. Maka ketika dikatakan sahabat Nabi, itu orang-orang yang tak ingin berpisah dengan Rasul. Maka Umar tidak sanggup dia menerima kenyataan bahwa Rasul wafat. Wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar tidak percaya karena dia tidak siap untuk berpisah dengan Rasul. Sampai akhirnya dibacakan ayat oleh Abu Bakar, baru oh iya Rasul memang sudah wafat gitu. Saking cintanya. Jadi Quran akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Maka siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, itulah yang akan mendapatkan syafaat. Sekarang siapa yang akan bisa disebut dengan sahabat Al-Quran? Apakah ketemu sekali-kali saat peringatan? Nanti ada nuzulul Quran, diperingati nuzulul Quran, ramai-ramai memperingatinya. Setelah itu baru ketemu Quran, pas nuzul Quran yang satu lagi. Setahun sekali. Kita mencintai Nabi. Apakah mencintai Nabi hanya sekali setahun? Pada saat-saat di mana ada momen-momen cinta Nabi. Kalau benar-benar cinta, bersahabatlah dengan Al-Quran. Orang bersahabat itu kalau berpisah sebentar saja, dia akan nanya. Dia ingin kembali berdekatan. Dia ingin tahu bagaimana keadaannya, sehat atau tidak sehat. Itu yang namanya sahabat. Sehingga dia tidak bisa lama untuk berpisah. Oleh karena itulah, seandainya mereka pada masa dahulu itu dalam sebulan itu tidak mengkhatamkan Al-Quran, itu sudah dihukumkan sebagai orang yang hijrah dari Al-Quran. Itu tidak mengkhatamkan, itu bukan tidak membaca. Kan berbeda itu kan. Kalau tidak mengkhatamkan kan terus dia bacakan, cuma dia sedikit-sedikit gitu. Itu bisa dianggap sebagai orang yang hijrah dari Al-Quran. Nah, maka di antara mereka ada yang sekali seminggu, ada yang sekali 8 hari, ada yang sekali 3 hari. Dan itu adalah batas maksimal seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mari kita buktikan cinta kita melalui ayat-ayat cinta itu, melalui surat cinta yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, terkait membacanya ini Ustaz, atau
Biasanya kalau mencintai tentu surat itu akan diulang-ulang, dibaca terus, baca terus karena dari yang dicintai Ustaz. Ini apakah harus kita paksakan Ustaz atau dibuat jadwal rutin atau memang tunggu kesadaran kalau udah sadar baru kita baca. Kan ada juga yang berasa seperti itu Iya. Ustaz. Nah, Ibadah ini memang perlu adanya pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan, lalu kita hanya sekedar menunggu kesadaran, kita kalah terus nanti sama tunggu iblis. hidayah Ustaz. Tunggu hidayah datang. Tunggu hidayah. Kita kalah terus nanti sama iblis, sama syaitan. Nah, Karena jangan lupa pada saat kita memaksa, iblis juga akan memaksa kita untuk tidak melakukannya. Maka ada orang bermalas-malasan, baru saja mulai baca Quran, datang ngantuk. Baru saja dia mulai membaca ayat-ayat Allah, tiba-tiba ada aja keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang lain. Nah sekarang bagaimana dia selalu bisa memaksakan diri dia untuk dekat dengan Al-Quran. Begitu juga pada ibadah-ibadah yang lain. Bangun malam itu memang harus dilawan, harus dipaksa. Karena kalau nunggu kesadaran nanti kapan kita akan sadar? barangkali mungkin itu yang saya maksud dengan pengorbanan tadi salah satunya Ustaz ya. Itu diantara bentuk dari pengorbanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Jangan salah paham dengan apa namanya kan seperti haji kan. Dia kaya, orangnya sehat. Kamu ndak haji. Belum ada seruan gitu. Kan ada bahasa-bahasa gitu kan. Belum ada seruan. Emang dia nunggu Jibril menyuruh dia untuk naik haji. Ketika diberikan oleh Allah dia uang, kemudian badannya sehat, semua persyaratan ada pada dia, itu sesungguhnya adalah seruan. Nah sekarang, ketika di depan dia ada peluang yang begitu besar, umpamanya sekarang jam berapa nih? Jam 8.40. Dia duduk-duduk aja, dia tidak mengerjakan kerja-kerja yang lain, waktunya lapang. Bukankah itu sesungguhnya peluang yang sedang diberikan oleh Allah untuk Al-Quran? Nah, karena ada saatnya nanti ketika kita mau baca, memang kita tidak bisa. Karena ada satu hal, ada satu alasan. Kita sudah mulai baca Quran, tiba-tiba ada tamu datang. Assalamualaikum. Tidak mungkin kita teruskan bacaan kita. Tentu kita akan menjawab salamnya, lalu kita tengok siapa itu yang datang. Nah, oleh karena itu, ketika ada waktu luang, waktu kosong, di mana kita tidak berbuat apa-apa, mungkin kita juga tidak sibuk dengan urusan dunia kita, manfaatkan untuk baca Quran. Karena ada saatnya nanti di mana waktu kita memang sulit untuk bersama Al-Quran. Karena Allah juga tidak menuntut kita bahwa 24 jam itu harus membaca. Terus iya kalau dia sebagai seorang yang hafiz, sebagai orang yang hafal Quran, bisa dia melakukan itu. Tapi orang-orang yang tidak hafal kan mau ambil Quran dulu kan. nah, Tengok dulu ya, kalau tidak apa yang mau dibaca. Tidak ada yang mau dibaca kan. Oleh karena itu sebenarnya perintah hafal itu tidak ada secara langsung kan, menghafal lafaz gitu kan. yang ada ikro membaca, karena di situ include hafal sebenarnya. Karena dulu kan tidak ada mushaf kan. Kalau dulu tidak ada mushaf, lalu diperintahkan untuk membaca. Bagaimana caranya? Ya dari hafalan. Oleh karena itu kan sering kita ditanya juga itu kan, ada tidak perintah langsung bahwa kita harus menjadi hafiz, menghafal ayat-ayat Allah? Karena ikro di situ sebenarnya include dalamnya perintah untuk menghafal, karena mushaf belum ada ketika itu. Mushaf kan ada setelah Rasul wafat kan, pada masa Abu Bakar awalnya kan. Jadi gitu, wallahu subhanahu. Ini berikutnya Ustaz mengenai surat cinta kita ini Ustaz, atau kitab suci kita Al-Quran. Apa yang membuat Al-Quran atau surat cinta kita ini istimewa dan berbeda dari surat-surat cinta Allah sebelumnya kepada umat-umat sebelumnya atau kitab-kitab Allah sebelumnya Ustaz? Karena ada yang mengatakan surat cinta kita ini atau Al-Quran ini selain berisi janji-janji Allah terhadap pahala-pahala yang berlipat ganda jika mengamalkan dari ajaran atau syariatnya, juga ada ancaman-ancaman dan azab Ustaz. Kenapa surat cinta berisi azab Ustaz? Itu pedih sekali katanya. Ini seperti apa klarifikasinya Ustaz? Iya. Disepakati oleh para ulama akan kelebihan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Dan di antara yang membuat kelebihan itu adalah universalitas Al-Quran. Komprehensif. Universalitas isi, komprehensif,
dan universalitas penerapan. Dan itu hanya ada pada Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Dia tidak bersifat universal, baik secara isi maupun secara penerapan. Maka kitab-kitab pada masa dahulu, kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, itu hanya berlaku untuk umat Nabi itu saja. Berarti tidak berlaku pada umat yang lain. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa hanya berlaku untuk umat Nasrani. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa berlaku hanya untuk Yahudi. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud juga hanya untuk umatnya. Dan semua Rasul itu ada suhufnya. Cuma tidak semua suhuf itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim ada suhufnya. Kan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Ibrahim dia punya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut suhuf lembaran ya berarti sangat terbatas kan. Nabi Ibrahim itu punya dan semua rasul punya karena dia membawa syariat. Syariat yang diturunkan oleh Allah berarti ada panduan mereka. Hanya saja apa yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya hanya berlaku terbatas untuk dia saja. Sementara Al-Quranul Karim berlaku untuk semua umat. Bahkan Rasul bilang begini, seandainya Nabi Musa hari ini hidup, maka dia akan mengikuti syariat saya. Kalau Nabi Musa saja seperti itu, apalagi Nabi Khidir. Nah, Kan gitu. Kan ada pula orang yang membangga-banggakan Nabi Khidir, dia berguru pada Nabi Khidir. Emang yang dipelajarinya apa? Seandainya dia ngaku-ngaku mempelajari sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, wajib ditolak. Karena yang berlaku hanya syariat Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran. Bahkan nanti ketika Isa alaihissalam pun diturunkan oleh Allah kembali di akhir zaman, dia tidak menerapkan syariat yang dulu diajarkannya kepada kaumnya, tetapi adalah menyampaikan memperkuat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. baik Ustaz. Ini sebenarnya tadi sudah dijawab di awal Ustaz. Cuman ini perlu penjelasan lebih rinci lagi Ustaz. Karena ada kaum sekarang ini yang mengatakan perlukah keotentikan Al-Quran itu perlu diteliti katanya Ustaz. Karena Al-Quran itu diklaim itu adalah buatan Nabi Muhammad atau karangan atau imajinasi Nabi Muhammad SAW, tidak relevan dengan zaman apalagi kondisi kita saat ini. Kemudian dengan alasan juga ada yang menyuruhkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kita kan tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah katanya. Maksud kembali ini seperti apa? Mungkin antum saja yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini seperti apa Ustaz? Nah, ya. Ungkapan-ungkapan seperti itu kita harus mengecek kembali otentisitas Al-Quran. Itu hanya datang dari orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang barangkali mungkin juga dia memusuhi Islam. Al-Quran itu dari segi tsubut itu semua sudah qat'i. Maka ada istilah qat'iyus tsubut. Qat'iyus tsubut itu keberadaan Al-Quranul Karim itu semua sudah pasti. Apanya yang mau dikaji ulang? Apakah dengan mengkaji ulang itu akan ada ayat-ayat yang dieliminir atau ada ayat-ayat yang barangkali disortir, diamandemen mungkin? Ini harus dirubah ini. Kata kafir ini tidak boleh lagi ada ini. Karena sekarang sudah nggak sesuai lagi momennya. Sekarang orang sudah menjaga kebersamaan atas nama manusia. Ini tidak bisa. Itu upaya seperti itu hanya keinginan hawa nafsu yang akan berujung pada penyesalan dan kehinaan. Karena dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga salah satu dari penyebab kelebihan Quran dibandingkan kitab-kitab samawi yang lain itu adalah jaminan penjagaan yang datang dari Allah.
Kitab sama yang lain tidak ada jaminan dari Allah. Taurat, Injil, Zabur, tidak ada jaminan Allah akan menjaga keasliannya. Maka sekarang Injil pun ada persi-persinya. Nah, Entah persi yang manakah yang yang di bawah Isa itu, jangan-jangan sudah tidak ada lagi gitu. Taurat, orang Yahudi sekarang pakai Talmud dia. Maka dia punya keyakinan-keyakinan yang tidak sama lagi dengan yang dibawa oleh Nabi Musa. Kok bisa itu terjadi? Memang tidak ada jaminan dari Allah. Sementara Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Maka keaslian Al-Quran itu terpelihara, terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah yang menjamin. Setiap kali ada orang yang mencoba untuk merubah-rubah ayat, akan ketahuan. Ada aja cara Allah untuk memberitahukan kepada masyarakat. Dulu pernah beredar Al-Quran yang cetakannya itu lembarannya berubah-ubah. nah, Entah sengaja, entah tidak. Mudah-mudahan tidak sengaja. Tapi ditarik langsung, percetakan mengatakan itu salah cetak. Ya bisa aja mereka ngaku-ngaku salah cetak. Dan mudah-mudahan memang kena salah, bukan kena ada unsur kesengajaan. Tapi Allah beritahu langsung. Karena di dunia ini tidak ada kitab yang dibaca oleh orang sebanyak Al-Quran. Bahkan dihafal. Orang-orang yang menghafal Al-Quran sekarang bukan lagi ulama-ulama besar. Ada anak-anak kecil yang baru berumur berapa sudah hafal Al-Quran. Kalau kita bawa pada catatan sejarah dulu, para ulama-ulama dulu dari kecil mereka sudah. Jadi sebelum mereka pindah kepada ilmu-ilmu yang lain, mereka awali dulu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab yang dibaca terbanyak sedunia. Semua kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Nah, jadi ya seperti itu. Kalau ada orang mencoba meragukan keberadaannya, itu tentu satu hal yang tidak baik dan jangan lakukan itu. Dan mungkin tidak akan datang hal-hal yang seperti itu dari mereka yang benar-benar mencintai Al-Quran. Kalau dia benar-benar mencintai Al-Quran, dia tidak akan seperti itu. Karena cintanya akan rusak dengan cara seperti tadi. Apalagi mulai meragukan. Mau di amandemen ya si Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dipahami kemudian berkembang mengikuti zaman, itu oke. Bisa kita terima hal-hal yang seperti itu jika memang pada tempatnya. Nah, ini afwan Ustaz, sebelum terlupa Ustaz, mengenai zaman tadi Ustaz. Katanya kan memang tidak relevan dengan zaman sekarang. Ada beberapa poin dalam Al-Qur'an seperti hukum kisos Ustaz, itu katanya tidak cocok dengan zaman sekarang untuk soal bunuh dengan balas membunuh juga. Kemudian hukum perbudakan dan segala macamnya. Kemudian banyak sekali ayat-ayat tentang azab Allah. Apakah ini memang sudah cinta juga atau seperti apa? Itu mungkin. Jadi ada fakta atau realitas yang kontras gitu ya, realita yang bertentangan. Di satu sisi sebagian umat Islam mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi relevan. Di sisi yang lain justru mereka-mereka yang tidak beragama Islam masuk memeluk Islam itu karena memandang Al-Quran sangat relevan. Kok bisa terbalik? Ketika mereka coba bawa hasil-hasil temuan ilmiah mereka, riset-riset ilmiah mereka, dibawanya kepada disandingkannya ada Al-Quran Karim, ternyata banyak yang sejalan. Akhirnya mereka masuk Islam. Ada di antara dokter tidak Muslim masuk Islam karena dia membaca ayat yang berkaitan dengan proses terjadinya janin dalam rahim. Diawali nanti dari ada setetes air mani, lalu kemudian berubah nanti menjadi segumpal darah, dari itu berubah lagi nanti menjadi segumpal daging. Lalu pada umur kira-kira 4 bulan 120 hari ditiupkan ruhnya. Dibacanya
dan ditengoknya fakta dalam proses terjadinya janin itu sesuai ilmu dia, ternyata memang seperti itu. Akhirnya dia masuk Islam. Ada juga ilmuwan Yahudi masuk Islam gara-gara masalah aturan iddah yang ada pada ayat. Kan iddah itu kan kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau bercerai 3 kali kuruk atau 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau nanti dia monofos itu 3 bulan. Kok beda-beda ini iddah ini, masa menunggu. Bahkan kadang bedanya hitungan hari. Dia coba teliti dan akhirnya dia masuk Islam. Karena ternyata memang itulah yang harus dipegang gitu. Nah, jadi di satu sisi orang-orang yang non-muslim bisa masuk Islam karena mengakui kebenaran Al-Quran. Di sisi lain ada pula orang-orang muslim yang murtad karena menganggap Quran tidak relevan dengan berpikir aja lah tuh, pikirkan aja lah itu dua fakta yang tadi itu. Jadi jangan dicoba utak-atik lagi sesuatu yang memang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan di situ ada ayat azab, kok surat cinta bicara azab? Kalau seandainya ada seorang ayah ngirim surat kepada anaknya, dia sampaikanlah dalam suratnya itu hal-hal yang tidak menyenangkan agar dia tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak baik itu. Kira-kira itu bagian dari cinta atau tidak? Cinta. Apakah isi surat seorang ayah hanya yang baik-baik saja? Nah, ketika ia bicara azab, berarti itu sesuatu yang menyakitkan. Maka Allah turunkan ayat-ayat azab agar hambanya tidak terjerumus kepada nerakanya. Bentuk cinta kira-kira itu bentuk dari cinta Allah. Nah, oleh karena itu mau ayat surga, mau ayat neraka, dua-duanya sebenarnya adalah bukti dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat-ayat surga, Allah berikan pula cara untuk mendapatkannya, maka dilaksanakan. Kalau oleh seorang hamba yang mencintai Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan janji itu. Ada pula ayat-ayat neraka, betapa dahsyatnya neraka Allah. Tapi Allah tunjukkan pula cara bagaimana menghindarnya. Yang cintanya itu sebenarnya adalah pada cara menghindarkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya di situ ada cinta. Jadi bonus poin azab tadi cuma sekedar keterangan agar yang dicintai tidak terjerumus kepada hal tersebut, Ustaz. Nah, kita lanjutkan, Ustaz. Ini tadi juga sudah dijawab, cuman korelasinya Ustaz dari angka tadi bahwa Al-Quran adalah kitab suci terbanyak dibaca di seluruh dunia. Itu yang sudah disampaikan tadi, Ustaz. Hatta orang kafir pun ada yang baca Al-Quran, Ustaz. Ada yang membaca Al-Quran. Nah, ini Ustaz, fenomena berkembang saat ini khususnya di tengah-tengah kaum muslimin, banyak sekali kita di satu sisi kita bersyukur alhamdulillah banyak sekali sekolah-sekolah tahfiz atau sekolah-sekolah hafal Quran itu berbondong-bondong dimasuki oleh anak-anak kaum muslimin. Apakah ada kewajiban untuk menghafal tadi, Ustaz? Tadi sudah dijawab. Cuman yang perlu ditekankan di sini, Ustaz, banyak yang anak-anak kaum muslimin itu cuman sekedar oriented kepada hafalan saja, Ustaz. Bahkan pengamalan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu tidak terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah cuman ada kewajiban menghafal saja? Kan kita tahu juga bahwa Nabi mengatakan bahwa Khawarij dulu itu lebih bagus hafal dan baca Al-Qurannya daripada kita saat ini, Ustaz. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Terkait dengan anjuran menghafal gitu ya. Tadi sudah kita katakan. Ketika ada perintah Iqra, bacalah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Perintah Iqra yang ada di situ sesungguhnya include di dalamnya menghafal. Sekarang kita sholat, rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah dalam setiap sholat. Kata bacalah Al-Fatihah sesungguhnya adalah hafal Al-Fatihah. Karena gimana cara bacanya? Kalau tidak hafal. Bisa tidak kita sholat nanti kita membaca Al-Fatihah kalau kita tidak menghafalnya? Nah, maka mata yassar, apa yang mudah. Apa yang mudah di situ berarti ada sisi-sisi yang perlu kita pahami juga. Apakah semua kita wajib menghafal seluruh Al-Quran atau tidak?
Kalau mampu semuanya, alhamdulillah. Dia telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala karena lidahnya sudah melantunkan, bahkan mengulang-ulang ayat itu secara mudah, secara terus-menerus, karena dia menghafal. Itu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang tidak hafal seluruh Al-Qur'an lalu dia berdosa? Karena juga dalam catatan sejarah, tidak semua sahabat yang menghafal seluruh Al-Quran. Karena sahabat dulu tidak lebih mementingkan hafalan daripada pemahaman. Yang lebih mereka pentingkan itu bagaimana mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, meskipun 10 ayat itu berhari-hari, berbulan-bulan. Karena yang lebih penting bagi mereka adalah bagaimana Al-Quran itu mereka pahami, kemudian mereka terapkan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, ketika ada muncul berbagai macam ma'had tahfiz, sekolah-sekolah yang di situ ada penekanan hafalan Al-Quran, itu sesuatu yang sangat baik, karena dikatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah oleh kamu dari Al-Quran itu. Bagi dia mudah semua. Jadi saat dia bertahajud, dia bisa baca ayat apa aja, karena mudah semua bagi dia. Tapi yang tidak hafal, jangan-jangan kulhu aja terus ya. 3 kul saja. Ada pula orang istilahkan 3 kul ya. Tapi kalau hanya itu yang dia bisa, apa boleh buat? Berusahalah untuk menambahnya. Cuma tidak ada kewajiban untuk mewajibkan harus menghafal semuanya. Tapi ketika ada yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafalnya, itu sesungguhnya adalah satu karunia yang luar biasa. Hanya saja perlu memang kita berikan penekanan. Apakah cukup dan menghafal? Nah, ini Ustaz. Cukup dan menghafal saja. Karena ada orang yang menghafalnya terus dia ulang-ulang, tetapi tidak nampak perubahan perilaku dalam kehidupan dia. Dia masih aja suka untuk berbuat hal-hal yang walaupun tidak sampai ke tingkat haram, tapi bagi seorang yang hafizul Quran mungkin tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekadar menghafal saja itu tidak cukup. Sekedar menghafal sekali lagi tidak cukup. Itu hanyalah langkah awal untuk menuju tahap-tahap yang berikutnya. Maka sempurnakan tahapan itu. Alhamdulillah kalau saya sudah berhasil sampai ke tingkat hafalan, pindah pada tahap berikutnya. Bagaimana kita bisa bersama Al-Quran lebih dari itu. Maka dalam hadis Nabi pun diistilahkan dengan hamilul Quran. Jadi kan hamilul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuh. Itu keluarga Allah dan orang-orang khusus. Sekarang apa yang dimaksud dengan hamilul Quran? Kalau secara bahasa, hamil Quran itu membawa Al-Quran. Apakah membawa mushaf? Mushafnya bawa mana-mana. Jadi hamilul Quran. Atau hamil Quran itu yang dimaksud di situ adalah seperti apa yang pernah dikatakan oleh Aisyah ketika ia ditanya tentang akhlaknya Rasul. Kan Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Aisyah? Singkat saja. Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Berarti hamilul Quran, Quran berjalan. Dalam kepribadiannya ada Al-Quran. Lidahnya berucap sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran. Matanya memandang sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran. Hatinya yang mencintai sesuai dengan Al-Quran. Jadi badannya ini di semuanya nih, di dalamnya ada penerapan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan hamilul Quran. Sekarang ada orang yang tidak hafal semua Al-Quran, tapi dia berupaya untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran, tapi dia tidak hafal, bisa sebagai hamilul Quran. Ada orang yang hafal Quran, tetapi perilakunya tidak sama, berarti bukan hamilul Quran. Jadi seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Ustaz, kalau tadi mengenai hafalan, Ustaz, bolehkah menghafal atau semacamnya sudah dijawab atau sudah dijelaskan seperti apanya. Sekarang kita
hubungkan lagi dengan momen kita Ustaz. Bulan suci Ramadan biasanya itu ramai sekali Ustaz di masjid-masjid atau di musola-musola untuk tadarusan atau segala macamnya dalam rangka mengkhatamkan Al-Qur'an ini Ustaz, atau membaca secara keseluruhan maksud dan isi kandungan dari surah cinta dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah diharuskan juga kalau kita itu setiap momen Ramadan itu harus khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran, bahkan harus berkali-kali atau minimal satu kali? Bolehkah kita mengkhatamkan Al-Quran itu di selain bulan suci Ramadan? Atau berdosakah jika sampai akhir hayat itu tidak pernah khatam Al-Quran, Ustaz? Ini seperti apa, Ustaz? Ya, Imam Malik rahimahullah dalam catatan sejarahnya memang kalau sudah mulai memasuki Ramadan, dia akan tinggalkan itu semua kajian-kajian yang lain, itu kajian sirah, kajian apa, fikih. Dia fokus pada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu memang kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan itu akan sangat besar sekali. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Quran dan bulan di mana kita memang harus dekat dengan Al-Quran Karim untuk kemudian kita baca sampai kita mengkhatamkan nanti. Tapi tidak pula ada keharusan bahwa harus sekian kali. Kalau ada orang yang punya target, silakan dia buat target. Itu cara dia untuk mengisi waktu-waktu Ramadan dia. Saya Ramadan ini harus khatam 2 kali umpamanya. Harus khatam 3 kali. Kalau dia punya target, silakan. Itu pengaturan waktu yang dia buat untuk dirinya sendiri agar waktunya tidak terbuang. Itu bagus sekali. Tapi perlu juga ditekankan, berikan target-target untuk yang lain. Karena ada tugas-tugas lain terhadap Al-Quran yang tak kalah pentingnya selain daripada mengkhatamkan berkali-kali. Apa itu? Mentadabburi. Sekarang berapa yang kita targetkan untuk tadabbur ayat kita? Biarlah mungkin dia khatamnya cuma sekali saja, tapi ada target tadabbur ayat dia. Ada target untuk bagaimana dia memahami ayat dan kemudian dia mengamalkan apa yang dia pahami. Tambah itu target-target yang lain. Sehingga dia tidak hanya pada membacanya saja. Ada pada yang lain. Jangan sampai satu target ini membuat dia lupa dengan target-target yang lain. Oleh karena itu, tidak mesti nanti yang kita pikirkan selalu membaca. Sekarang dari sholat duha kita, umpamanya jam 8. Jam 8 sampai jam 9 saya akan membaca Al-Quran. Tapi setelah jam 9, saya tidak lagi membaca dalam artian target khatam tadi itu, tapi saya akan coba mencari atau mempelajarinya apa yang ada di dalam ayat yang tadi saya baca. Berarti itu punya target lain. Padahal dia bisa lagi dia membaca teruskan sehingga target bacaannya bisa tercapai berkali-kali. Nah, tapi perlu disempurnakan target-target yang lain. Dalam hadis memang kalau satu huruf yang dibaca itu adalah dapat 10. Kan? Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalih. Jadi yang satu bisa menjadi 10. Tapi sekali lagi jangan diabaikan juga tugas-tugas kita yang lain terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, Ustaz, momen di Ramadan ini lagi, Ustaz. Ini apakah Ustaz mau jawab mengenai tadarusan ini, Ustaz? Apakah tadarusan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini memang sudah ada tuntunannya dulu, berkeliling membaca Al-Quran secara bergantian, bahkan itu dicampur baur antara laki-laki dan perempuan, Ustaz, dengan target mengkhatamkan Al-Quran juga, Ustaz. Dan apakah juga kita boleh mempelajari kitab suci yang katanya selain Al-Quran, Ustaz, seperti Injil dan segala macamnya, dalam rangka itu keilmuan atau seperti apa, Ustaz? Ya, yang pertama soal tadarus ya. Tadarus itu bahasa kita tadarus gitu ya. Yang dimaksudkan adalah membaca Al-Quran pada malam Ramadan. Nah, beberapa hal yang ingin saya katakan, tadarus itu tidak hanya di malam hari. Kalau mau membaca Al-Quran, tapi mau di siang hari, mau di sore hari, mau di malam hari, kita punya waktu untuk membaca.
dulu Jibril alaihi salam itu turun menemui Nabi Muhammad dalam Ramadan-Ramadannya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran itu secara berurutan. Nah, Tadarus juga itu kan, karena membaca secara berurutan. Dan pada Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi, Jibril 2 kali mengulang kembali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan di kita itu diantaranya adalah ada 30 orang, masing-masing dibagi satu juz. Yang si A juz pertama, yang B juz 2, C juz 3, terus sampai 30 orang, sampailah terbaca dalam waktu 1 jam semua Al-Quran. Lalu apakah mereka telah khatam Al-Quran? Ini mereka tidak sedang mengkhatamkan Al-Quran. Masing-masing mereka hanya membaca satu juz. Yang khatam Al-Quran itu ketika ada satu orang membaca dari awal ayat Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai pada ujung dari An-Nas. Dia sendiri yang menyelesaikannya. Itu yang khatam. Berarti itu satu kesalahan. Kedua, kadang ada teknis-teknis yang perlu dirubah. Bercampur laki-laki, perempuan. Kadang jadi ajang untuk hal-hal yang mungkin mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Itu bisa dalam konsep Sadduz Dzari'ah. Sadduz Dzari'ah itu kan salah satu dari sumber hukum. Dalam kajian usul fikih itu dibahas oleh para ulama. Haza mamnu' saddan lidzari'ah. Sering bahasa-bahasa itu. Ini terlarang saddan lidzari'ah. Padahal bisa saja hukum asalnya mungkin ada yang dibolehkan, tapi karena itu menggiring kepada hal yang salah, maka itu menjadi tidak dibolehkan. Yang tadi itu cenderung disebut seperti itu. Nanti selesai mereka tadarus, pulang dari masjid, dua-duaan, ngobrol-ngobrol, atau bercanda dengan candaan yang tidak sepantasnya di dalam masjid. ya. Nah, itu bisa terjadi karena ada sarana menuju ke situ. Jadi kalau sarana ini menuju ke situ, yang ini harus dilarang. Oleh karena itu, sebaiknya untuk tidak dilakukan. Perhatikan baik-baik, jangan sempat gara-gara kita ingin beramal mendapatkan pahala, tapi justru yang kita dapatkan adalah dosa. Nah, oleh karena itu, lakukanlah secara sederhana. Nabi dulu beribadah sangat sederhana sekali. Sahabat beribadah sangat sederhana sekali. Kadang kita yang mencoba untuk membuat cara-cara yang itu ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Dan bahkan merepotkan kita sendiri, Ustaz. Terkait dengan yang ada tadi itu, bagaimana dengan Mempelajari. kita juga mempelajari kitab Taurat. Untuk apa kita pelajari? Dulu Umar Ibn Khattab itu pernah membawa lembaran Taurat. Dibawanya ada Nabi, ditutupnya. Berarti dia sudah merasa bersalah juga kan? Rasul bilang sama Umar, ya Umar, itu apa itu? Ini Taurat, ya Rasulullah. Tidak boleh sama Nabi. Tidak boleh sama Nabi ketika itu. Jangan. Ketika didatangkan Al-Quran itu adalah nasikhun lima qablahu. Itu menghapus semua kitab-kitab yang sebelumnya. Cukup dari Al-Quran. Maka kalau tujuannya adalah untuk mengambil sesuatu dan nanti dibandingkan dengan Al-Quran, ya nggak perlu, buat apa. Tapi untuk studi-studi barangkali ada orang yang melakukan studi tentang Injil umpamanya. Bagaimana pandangan Injil tentang satu persoalan ini? Lalu dia baca, itu silahkan saja. Artinya bukan untuk menandingkannya, membuat dengan Al-Quran Karim, membuat dia menjadi bertanding gitu. Enggak, karena enggak perlu. Al-Quran pasti menang. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah Ustaz. Hampir lebih kurang 1 jam Ustaz. Tapi sebelum terakhir, mungkin sebelum kita tutup, ada poin terakhir Ustaz. Barangkali arahan atau nasihat untuk kita semua ini Ustaz, mengenai surat cinta kita ini yang mudah-mudahan terbaca selalu, jangan sampai tidak terbaca. Kita robah temanya nanti. Nasihat Ustaz untuk yang baca Al-Quran di momen-momen tertentu saja Ustaz. Kalau kita runut secara umum, keumuman di Indonesia atau di negeri kita tercinta ini, ada beberapa poin yang notabene-nya itu Al-Quran dibaca saat itu. Yang pertama sekali mungkin saat kematian Ustaz. Yang kedua sumpah jabatan. Kemudian pas nikah. Kemudian kalau terkena gangguan jin dan setan. Ini nasihat Ustaz. Mohon Ustaz. Agar momen ini tidak terulang lagi atau tidak di momen itu saja kita membaca Al-Quran. Nah Ustaz.
Iya, Al-Quran itu kitabul haya wa kitabul ahya. Kitabul hayat, kitab bagi kehidupan kita. Dan kehidupan kita itu berlangsung terus, tidak hanya pada momen-momen tertentu. Kehidupan kita tidak hanya pada momen saat mau menikah, atau pada momen musim-musim tertentu, atau pada saat ada keluarga yang mati, kemudian dekat-dekat dengan Al-Quran. Seminggu itu merotal terus di rumahnya ketika ada entah ayahnya atau ibunya atau saudaranya meninggal, seminggu merotal terus. Habis itu berubah. Berarti menggunakan Al-Quran tidak sebagai kitabul haya, kitab bagi kehidupan kita, panduan bagi kehidupan kita. Wa kitabul ahya, kitab bagi orang yang hidup. Jadi panduan bagi kehidupan dan panduan bagi orang yang hidup. Bukan panduan bagi orang yang mati. Orang yang mati sudah tidak perlu lagi panduan. Dia sudah mengakhiri kehidupan dia. Mereka perlu kita doakan. Mereka justru sangat mengharapkan doa dari umat Islam, khususnya dari anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan, kita bereskan hati kita. Karena orang yang hatinya bersih, la yashba' minal Qur'an, tidak akan pernah merasa cukup, merasa kenyang dengan Al-Quran. Orang-orang yang apabila hatinya bersih, tidak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran. Tapi kalau cepat dia merasa puas, malas dia membacanya, ada persoalan hati yang bermasalah di sini. Kita buangkan penyakit-penyakit hati kita. Bersihkan semua itu. Karena Al-Quran juga adalah sebagai syifa'un lima fis sudur. Itu sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Justru pada saat kita merasa malas, di saat itulah kita memaksakan diri kita. Karena malas itu bisa saja bisikan-bisikan setan. Gak usah lah baca-baca, ngapain baca-baca itu. Mending nonton sinetron. Mending baca WA. Mending baca Facebook. Daripada Quran. Pas mau baca datang nanti. Saat itulah kita mencoba untuk melawan terus. Karena setan itu kalau kita lawan terus, dia tidak akan berkutik. Setan itu lemah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifah. Tipu daya setan itu sungguh sangat lemah bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah sangat lemah sekali. Berarti kuatkan hati kita, maka setan akan merasa lemah. Dan dia sekedar menggoda gitu aja, lewat itu dia tidak akan bisa lagi. Umpamanya kalau kita baca terus lalu dipukul-pukulnya kita dari belakang, tidak akan bisa dia. Atau kita baca terus diambilnya gelas, ditumpahkannya air di Quran kita, tidak akan bisa setan melakukan. Dia hanya menggoda, merayu, membujuk rayu. Tapi itulah ternyata yang bagi hamba Allah terpedaya dengan godaannya. Maka lawan terus, ikhlaskan diri, niatkan semata-mata mencari ridha Allah. Apalagi sekarang kita berada pada bulan yang mulia, bulan Al-Quran, bulan di mana kita memang harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Kalau seandainya dalam Ramadan ini kita tidak dekat dengan Al-Quran, di luar Ramadan barangkali kita akan lebih sulit lagi untuk dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap taat dan selalu dekat dengan Al-Quran, baik segi membaca maupun segi mengamalkannya ataupun segi menyampaikannya kepada masyarakat secara luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu dan juga nasihatnya serta perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas mengenai surat cinta tak terbaca, selanjutnya akan kita robah mungkin surat cinta yang selalu harusnya dibaca sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan kita, insya Allah. Ini juga nasihat untuk seluruh kita, khususnya kita yang membahas hari ini Ustaz, nasihat bagi kita pribadi dan mudah-mudahan untuk nasihat juga untuk seluruh kaum muslimin hendaknya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.